Pertanyaan yang lain. Saya ketemu. Ketemu ya, saya ketemu. Pertanyaan yang lain. Saya ketemu. Ketemu ya, saya ketemu. Pertanyaan yang lain. Saya ketemu. Ketemu ya, saya ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan, khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki, mengendarai sepeda motor menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan semoga kepada kita juga akan mendapatkan syafaatnya yang kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Kemiri, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, jamaah salat subuh pada pagi hari ini, ketua-ketua, semua saudaraku Baker Subuhan Jogja yang saya cintai dan yang mencintai saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang hangat tapi dingin, dingin tapi hangat. Wah, yang mana yang benar ya Mas ya? Kemarin sudah diingatkan oleh Mas Pur kalau kesini pakai jaket double itu karena di sini biasanya sampai 16 derajat gitu. Wah, ini sampai nggak ada yang lepas jaket tadi pas sholat ini. Mohon izin kami di sini untuk mewakili Biker Subuhan Jogja untuk memperkenalkan diri siapa kami sesungguhnya. Kenapa pagi-pagi dengan rombongan motor yang insya Allah berjumlah 75 motor pada pagi hari ini. Alhamdulillah cukup banyak, rata-rata kami biasanya keliling subuhan setiap Sabtu pagi. Jadi akhir-akhir ini memang sudah rata-rata di angka 70 motor gitu. Kami adalah sekumpulan orang-orang yang punya hobi bersepeda motor, namun mencoba untuk berkumpulnya itu di waktu subuh itu. Jadi bukan klub motor yang kumpulnya di tengah malam, nongkrongnya di pinggir jalan, sehingga kami mencoba merubah tempat berkumpulnya itu di masjidnya. Biker Subuhan Jogja diawali dari Biker Subuhan Lampung, Biker Subuhan Jakarta, lalu yang ketiga pada tanggal 29 Juli tahun 2017 itu Biker Subuhan Jogja, dan diikuti oleh puluhan bahkan lebih dari 100 kota lainnya yang sudah ada Biker Subuhan Jogja, termasuk ada di Singapura, termasuk ada di Malaysia gitu. Jadi banyak. Dan anggota Biker Subuhan Jogja itu terbuka untuk umum, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada kakek-kakek, bahkan kakek-kakek berumur berapa? Yang paling tua dari Biker Subuhan siapa? Pak Putro. Pak Putro ada? Datang Pak Putro? Mana? Oh, umur berapa Pak Putro? 70? Oh, 69. Jadi masih kuat naik sepeda motor untuk ikut kita keliling ke masjid-masjid. Peserta Biker Subuhan Jogja yang terjauh itu ada dari Purbalingga. Datang yang dari Purbalingga, Mas? Nggak ada ya, hari ini nggak ada. Biasanya ikut, beliau berangkat dari rumahnya itu jam 10 malam, terus jam 3 atau jam setengah 4 itu sudah sampai di titik kumpul untuk bareng-bareng berangkat ke masjid gitu. Ada juga dari Gunung Kidul, agak terdekat lagi, bahkan yang lebih dekat lagi rumahnya di sebelah sini tadi Mas Pur ya. Ada. Dari Singapura juga ada. Pak Cik, mana Pak Cik? Oh, di belakang. Dari Singapura juga ada ikut kita. Biker Subuhan Jogja terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut, monggo bisa melihat jadwalnya di media sosial gitu. Jadi silakan langsung bergabung tanpa syarat. Yang penting bersedia naik sepeda motor gitu. Jadi kalau tidak punya SIM ya boncengan gitu.
harus tertib, harus pakai helm gitu, karena kita walaupun malam-malam hari kita harus memberi contoh yang baik, kita akan taat aturan gitu. Karena sebagai sarana berdakwah kita, bahwa syiar itu tidak harus di atas mimbar. Jadi di atas sepeda motor pun kita bisa berdakwah gitu, dengan memberikan contoh ketertiban berlalu lintas. Nah, kenapa sih subuh yang kita pilih gitu? Nah, kalau biasanya sampai putaran, sekarang putaran ke 291 kali kita berkeliling subuhan. Biasanya alasannya kenapa subuh itu kita pilih, karena kita mengetahui keutamaannya sholat subuh, keistimewaannya sholat subuh. Nah, khusus pada pagi hari ini saya akan memberikan satu rahasia. Sampai-sampai saya tadi malam itu bikin catatan, catatan khusus. 7 tahun saya membersamai Biker Subuhan, biasanya hanya memberikan alasan tentang keistimewaan sholat subuh, sehingga Biker Subuhan kita berangkatnya waktu subuh. Tapi pada pagi hari ini saya akan memberikan kacamata dari sudut pandang yang lain. Ya, saya tahu juga karena pada pagi hari ini ada seorang dokter yang mengamati saya ini. Mungkin nanti akan dikomentari lagi. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Husnaini, yang alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah berkat ikrar kita, beliau menjadi saudara kita, bersaudara sampai surga, insya Allah. Boleh ya saya memberikan sedikit pandangan lain tentang subuhan itu ya? Boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah bersumpah dengan nama waktu, maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antaranya waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah waktu subuh. Nah, kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh karena sudah 291 kali putaran kita subuhan berjamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat subuhan itu dari segi bahayanya. Ada bahayanya. Bahaya waktu subuh kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, yaitu demi fajar waktu subuh. Dan kemudian dalam surat Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah sampai bersumpah demi waktu subuh? Dan mengapa kita harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ya, tentu benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari segerombolan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari kemiskinan duniawi. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekelompok perampok yang menyatroni rumah kita, dia mengambil paksa semua barang-barang berharga kita, emas, perhiasan diembatnya, uang tunai puluhan juta bahkan ratusan juta juga digasaknya, laptop yang berisi data-data penting juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga cicilannya tetap diambilnya. Betapa perih perasaan hati ini menerima kenyataan ini. Nah, waktu subuh itu lebih kejam dari perampok itu. Jika kita sampai melalaikannya untuk tidak sholat fajar sebelum subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu kalau tidak kita lakukan, kita akan lebih banyak kerugiannya ketimbang kehilangan laptop dan mobil. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh kita bagaikan mendapatkan dunia dan seisinya. Nabi berkata, sholat 2 rakaat fajar bagaikan mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, jika
Yang kedua, bahayanya waktu subuh, yaitu kita kalau subuhan itu tidak di masjid atau tidak berjamaah, kita sebenarnya akan mendapatkan kesengsaraan yang lebih sengsara dari kemiskinan. Ini mohon maaf, ini harus saya sampaikan ini supaya kita sama-sama termotivasi untuk tetap istiqomah subuhan berjamaah. Kalau sholat subuh di rumah kan kita hanya mendapatkan 1 pahala, tapi kalau kita berjamaah di masjid, kita itu justru mendapatkan 150 kali pahala sholat. Karena kata Nabi, kalau kita sholat berjamaah maka bagaikan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk itu lamanya 10 jam, mulai dari matahari terbenam sampai fajar terbit. Nah, kalau kita tidak mengambil kesempatan yang 150 kali, karena sama seperti sholat 150 kali pahalanya, kalau kita tidak mengambil kesempatan itu maka kita akan mendapatkan kerugian. Misal gini, kalau kita mendapatkan bantuan dari pemerintah 1 juta, setiap pagi kita harus ambil ke kantor pos, mau nggak kita ngantri? Mau ya? Nah, begitu juga dengan BLT dari Tuhan, bantuan langsung Tuhan. Tuhan sudah menyediakan pahala untuk kita, yaitu pahala sama dengan sholat semalam suntuk atau sholat 150 kali sholat, bukan 150 rakaat ya, 150 kali sholat. Tentunya kita akan mengusahakan tetap berangkat ke masjid untuk mendapatkan pahalanya yang sebanyak itu. Kita akan rugi kalau kita tidak akan mendapatkan stok pahala untuk tabungan kita di akhirat nanti. Begitu Bapak Ibu semua, kenapa kami Bikers Subuhan Jogja itu tetap insya Allah memilih subuh ini sebagai cara kami untuk mempertebal iman kami, untuk memperdalam iman kami, sehingga kami mohon doa kepada Bapak Ibu semua supaya kami diberikan keistiqomahan untuk terus melaksanakan subuhan berjamaah, tidak hanya dalam putaran yang setiap minggu ini, tapi dalam tiap hari di masjid-masjid sekitar rumah kami. Untuk selanjutnya mungkin kuis, ada kuis ya? Boleh kuis. Sebelum kuis mungkin saya mau ngasih pantun dulu nggih untuk Bapak dan Ibu. Ikrar, nanti ada Ustadz Usna ini nanti dibilang kelamaan ini. Susu perah dibikin es krim, dimakan saat berkemah. Bapak Ibu jamaah Baitur Rahim, doakan kami semoga subuhannya istiqomah. Mbah Benu masak sayur lodeh, sambelnya enak dicampur pete. Kalau mau cari mantu yang soleh, ingat kami anak BSD. Ibu, Bapak, bangun pagi untuk berangkat subuhan ke masjid aja kita mampu, apalagi bersama anak Bapak Ibu untuk bangun rumah tangga. Kecil. Oke, sekarang kuis. Khusus untuk jamaah masjid Baitur Rahim aja ya. Kalau yang untuk teman-teman BSD biasanya Pak Pur ini nanti yang dapet. Di blacklist. Ada hadis Nabi untuk bapak-bapak dulu, yang isinya sholat subuh itu lebih baik dari monggo, ada yang bisa jawab? Yang dari jamaah sini? Tunjuk jari. Ngacung. Hadiahnya 50.000. 50.000. Sholat subuh lebih baik dari dunia dan siapa yang nunjuk? Siapa? Valeni ya. Pertanyaan yang lain. Saya ketemu. Hadis lagi. Barang siapa sholat subuh berjamaah maka dia bagaikan sholat
Iya, nunjuk dulu, mana? Ya, Dik. Dik, 50.000. Mas apa namanya? Ya, doakan semoga istiqomah Mas Abid ya untuk subuhannya. Sekarang untuk ibu-ibu aja, untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu itu ada 50.000 aja. 50.000 aja. 50.000 ada hadis yang gampang. Biker Subuhan Jogja disingkat menjadi apa, Bu? Pendek. Ya. Singkatannya apa, Bu? Ada yang nunjuk jari dulu, Bu. 50.000, Bu. Ya, betul. Tolong, Mas. Yuk, tolong Pak Putro. Lagi, masih ada. Untuk bapak-bapak ini. Bapak-bapak, tahun berapa Masjid Baitur Rahim ini didirikan? Tunjuk jari dulu. Tahun. Mau ke Pak? Berapa Pak? 1990. Bener Pak? Terima kasih Pak. Lagi? Wah, tanggal 20 tak ngisi bensin. Ya, buat bensin, udah. Entek, semono wae. Oke, Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf ini hanya sekedar membuat supaya suasana menjadi agak berbeda dan menyenangkan, supaya subuhan itu lebih menarik gitu aja, bukan maksud riak atau apa. Jadi apapun caranya, mungkin kita juga akan berinovasi bagaimana caranya supaya subuhan itu juga lebih menarik gitu. Mungkin nanti Bapak Takmir terpancing, siapa yang berangkat subuhan akan diumrohkan gratis itu. Sebelum saya akhiri, ada sedikit Todo Trisno dari kami Biker Subuhan Jogja. Monggo kepada Bapak Ketua Takmir untuk bisa menerimanya. Ada sedikit itu dari kami, Al-Quran, sajadah untuk imam dan sandal wudhu. Pak Anis ya? 10 Gak apa Pak Masur. Pak Anis. Oke. Semoga bermanfaat untuk kemakmuran Masjid Baitur Rahim. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.